Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Uliarani dengan NIM H0512110009 akan mempresentasikan seminar statistika 1 saya yang berjudul Pemodelan Regresi Conway-Maxwell-Poisson dengan metode Jepnes-Ridge Regression pada kasus jumlah kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 dengan pembimbing utama Ibu Siti Sahriman, SSI, MSI. Adapun pokok pembahasan dalam seminar ini yaitu pendahuluan, teori penelitian, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Pokok pembahasan pertama, pendahuluan. Angka kematian ibu merupakan indikator kunci yang digunakan dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah, khususnya kesehatan reproduksi dan kesehatan maternal. Angka kematian ibu atau AKI merupakan jumlah kematian perempuan akibat komplikasi kehamilan selama masa kehamilan atau 42 hari setelah melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Hingga saat ini, penurunan AKI masih menjadi prioritas program kesehatan di Indonesia. Sehingga melalui tujuan ketiga SDGs yaitu menciptakan kehidupan sehat dan sejahtera, Indonesia menargetkan penurunan AKI hingga 70 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2030. Jumlah kematian ibu di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, dengan 7.389 kasus kematian yang tercatat di tahun 2021, meningkat dari 4.627 kasus kematian yang tercatat di tahun 2020. Salah satu provinsi dengan penyumbang jumlah kematian ibu di Indonesia yang tertinggi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan. Di tahun 2021, jumlah kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 195 kasus, meningkat 62 kasus dari tahun 2020 yang hanya mencapai 133 kasus. Penurunan kasus kematian ibu dapat dicapai dengan memahami dan mempelajari berbagai faktor yang dapat menyebabkan kematian ibu, baik itu selama masa kehamilan, masa persalinan, ataupun pasca persalinan. Data jumlah kematian ibu merupakan data diskrit yang mengikuti distribusi Poisson, sehingga data jumlah kematian ibu dapat dimodelkan menggunakan regresi Poisson. Dalam regresi Poisson terdapat asumsi yang harus dipenuhi, yaitu asumsi equidispersi, atau rata-rata dan varian dari variabel respon bernilai sama. Namun demikian, dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran asumsi ini, diantaranya yaitu overdispersi, yaitu kondisi ketika nilai rata-rata lebih besar dari nilai varians, maupun underdispersi, yaitu kondisi ketika nilai rata-rata lebih kecil dari nilai varians. Ketika kasus overdispersi atau underdispersi ini diabaikan, maka pengujian menjadi kurang akurat sehingga hasil pengujian menjadi tidak valid. Maka dikenalkanlah regresi Conway-Maxwell-Poisson atau regresi CMP. Regresi CMP ini mempunyai fleksibilitas dalam memodelkan data dengan berbagai tingkat dispersi, baik itu overdispersi maupun underdispersi. Akan tetapi, regresi CMP ini masih memiliki kelemahan. Salah satunya yaitu tidak dapat mengatasi masalah multikolinearitas atau kondisi ketika terjadi korelasi yang tinggi antar variabel-variabel prediktor dalam model. Masalah multikolinearitas ini menyebabkan model regresi yang dihasilkan tidak valid dan menghasilkan taksiran parameter dengan varians yang tidak minimum. Sehingga data yang mengandung multikolinearitas tidak efisien jika diestimasi menggunakan regresi Conway-Maxwell-Poisson menggunakan metode maximum likelihood estimation. Maka dari itu dikenalkanlah regresi Ridge. Dalam regresi Ridge ini, tetapan bias yang dilambangkan dengan K memainkan peran penting dalam mengestimasi koefisien model.
Akan tetapi, regresi Rich tidak selalu menghasilkan bias yang kecil. Maka dari itu, dikenalkanlah pengembangan dari regresi Rich ini, yaitu metode Jackknife-Rich Regression. Dalam metode ini menerapkan prosedur Jackknife dengan menghilangkan beberapa observasi dari sampel guna mengurangi bias dari estimator. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas mengenai regresi Conway-Maxwell-Poisson dan metode Jackknife-Rich Regression, yaitu yang pertama, Nasution dan kawan-kawan pada tahun 2022 melakukan perbandingan regresi Conway-Maxwell-Poisson dengan Poisson-Tweedy dalam penanganan overdispersi dan underdispersi. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa regresi CMP memiliki kinerja yang baik pada data dengan tingkat dispersi yang tinggi. Kemudian Sami dan kawan-kawan pada tahun 2022 membandingkan regresi Conway-Maxwell-Poisson yang diestimasi menggunakan maximum likelihood estimation dan regresi Rich dalam menangani multikolinearitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regresi CMP yang diestimasi menggunakan regresi Rich merupakan metode terbaik dalam penanganan multikolinearitas. Kemudian Palinoan tahun 2023 menggunakan regresi binomial negatif dengan estimasi Jackknife negatif binomial Rich regression untuk mengatasi masalah overdispersi dan multikolinearitas pada data angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Jackknife negatif binomial Rich regression memiliki kinerja yang baik dalam hal penanganan masalah overdispersi dan underdispersi dan masalah multikolinearitas. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan kajian mengenai pemodelan regresi Conway-Maxwell-Poisson dengan metode Jackknife-Rich regression pada kasus jumlah kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, data penelitian yang digunakan yaitu data jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 yang diperoleh dari publikasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua, metode optimasi yang digunakan dalam estimasi parameter model Conway-Maxwell-Poisson yaitu metode Newton-Raphson. Dan yang ketiga, uji kebaikan model menggunakan nilai R-square dan nilai root mean square error terkecil dari masing-masing model yang terbentuk untuk menentukan model terbaik. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu memperoleh model regresi Conway-Maxwell-Poisson dengan metode Jackknife-Rich regression pada data jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021. Kemudian, memperoleh faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 berdasarkan model regresi Conway-Maxwell-Poisson dengan metode Jackknife-Rich regression. Adapun manfaat penelitian ini yaitu yang pertama, sebagai sarana untuk menambah ilmu dan wawasan terkait penerapan model regresi Conway-Maxwell-Poisson dengan metode Jackknife-Rich regression dalam mengatasi masalah pelanggaran asumsi ekuidispersi dan masalah multikolinearitas pada data yang diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Dan yang kedua, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah kematian ibu yang masih tinggi dengan memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu teori penelitian. Adapun teori yang mendukung dalam penelitian ini yaitu Generalized Linear Model, regresi Poisson, ekuidispersi, multikolinearitas, regresi Conway-Maxwell-Poisson, Newton-Raphson, regresi Conway-Maxwell-Poisson menggunakan metode Jackknife-Rich regression, pemilihan nilai K, uji kebaikan model, pengujian simultan parameter model, pengujian parsial parameter model, dan yang terakhir angka kematian ibu. Adapun
Pokok pembahasan selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari Profil Kesehatan Sulawesi Selatan tahun 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Unit penelitian ini mencakup 24 kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah kematian ibu sebagai variabel respon. Adapun variabel prediktor dalam penelitian ini yaitu persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah, jumlah ibu hamil yang menerima imunisasi TD12, jumlah peserta KB aktif, perkiraan jumlah ibu hamil dengan komplikasi, kebidanan, jumlah tenaga keperawatan dan kebidanan di fasilitas kesehatan, dan yang terakhir jumlah pelayanan KF3 ibu bersalin atau NIFAS. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini yaitu melakukan uji distribusi Poisson, melakukan uji ekuidispersi, melakukan pendeteksian multikolinearitas, melakukan transformasi data, melakukan pemodelan regresi Conway-Maxwell-Poisson menggunakan metode maximum likelihood estimation, menghitung estimator gamma maximum likelihood, kemudian menghitung tetapan bias K, menghitung estimasi parameter model regresi Conway-Maxwell-Poisson dengan metode Jignev-Ritz regression, melakukan transformasi balik estimasi parameter, melakukan pengujian signifikansi parameter, menentukan model terbaik, dan yang terakhir interpretasi dan menarik kesimpulan. Pokok pembahasan selanjutnya itu daftar pustaka. Adapun daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini dapat dilihat pada slide. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.